Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tuhum. Oke, kali ini saya lagi suka-sukanya membahas tentang software ya. Jadi saya mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana caranya untuk install Linux. Dan yang saya punya Linuxnya adalah Linux Mint yang kemarin sudah tak kasih tutorialnya bagaimana caranya untuk membuat bootable ya, membuat bootable lewat USB, lewat flash disk ya. Katanya sih Linux itu lebih ringan, tapi saya lihat di size-nya katanya lebih memang lebih kecil ya dari Windows 10. Dia mempunyai kapasitas 2 GB cuman sih di aplikasi mentahnya, karena memang dalam bentuk ISO ya. Kemudian lebih stabil di internetnya, di wifi-nya. Kemudian tidak rawan virus ya, tidak rawan virus katanya Linux seperti itu. Jadi saya penasaran untuk mencobanya, dan mungkin kalau enak nanti bisa saya pakai terus untuk Linux-nya. Oke, kita mulai saja bagaimana caranya untuk instalasinya. Ini flashnya, ini saya matikan dulu ya, shutdown. Kemudian flash disknya yang kemarin sudah dibuatkan bootable-nya saya masukkan di laptop ya. Oke, kita mulai. Nah, ini muncul tampilannya seperti ini ya. Jadi ini pilih yang paling atas ya, yang Start Linux Mint, kemudian enter. Tunggu bentar. Nah, ini sudah proses. Nah, kalau instalasi Linux ini langsung muncul tampilannya seperti langsung full desktop ya. Tapi ini masih belum masuk ke installnya masih belum ke laptopnya, atau masih belum ke harddisknya, belum tertanam ke harddisknya. Ini masih buat ke USB. Jadi perlu dilanjutkan installnya. Jadi di sini ini ada gambar icon seperti CD, ini ada tulisan install Linux Mint. Ini kita klik ya, baru ini install lanjutannya. Ini masih loading, kita tunggu. Nah, ini muncul pengaturannya ya. Di sini saya ambil bahasa Indonesia karena untuk mempermudah bahasanya ya. Ada mungkin beberapa Linux yang tidak menyediakan bahasa Indonesia, memang ada, tapi di sini Linux Mint menyediakan bahasa Indonesia. Kemudian ini ada tulisan lanjutkan, kita klik. Nah, setelah itu ini kan ada pilih susunan papan ketik Anda ya kan. Artinya untuk format keyboardnya bagaimana. Ini sebenarnya ada sih bahasa Indonesia ya, ada Indonesia Jawi, tapi saya pakai yang Inggris karena lebih umum ya, lebih umum dipakai karena sudah terbiasa pakai yang ini. Jadi saya tetapkan ke Inggris, kemudian lanjutkan. Nah, ini kalau memang mau menyambungkan langsung ke internet ya langsung ke sini. Ini tapi saya nggak perlu. Jadi saya tidak saya pilih yang atas ini. Saya tidak mau menyambungkan ke jaringan WiFi saat ini. Kemudian klik lanjutkan. Di sini ini di atas ini ada tulisan pasang kode-kode multimedia. Ini saya klik saja karena mungkin dibutuhkan ya. Untuk kode-kode multimedia mungkin dibutuhkan nanti. Jadi nggak perlu install lagi. Kita centang saja. Kemudian yang di sini ini pilih lanjutkan lagi.
Oke, sudah nyampe sini. Ini mulai pemasangan ke harddisknya ya. Oke, di sini ini kalau pilih yang di atas, ini ada keterangan pasang Linux Mint bersama Windows 7. Ini kan asalnya harddisknya kan Windows 7. Kalau milih yang atas nanti bisa menjadi dual boot gitu ya. Terus kalau pilih yang tengah, ini hapus diska dan pasang Linux Mint. Jadi OS yang sebelumnya itu semuanya terhapus. Ini kan Windows 7. Nanti kalau pilih yang tengah, ini Windows 7-nya nanti hilang. Kemudian atau yang ini bisa membuat partisi sendiri, sesuatu yang lain. Nah, keterangannya di sini kan Anda dapat membuat atau mengubah ukuran partisi atau memilih banyak partisi untuk Linux Mint. Jadi kalau di sini, ini nanti Anda akan disajikan untuk mengatur partisinya ukurannya berapa gitu. Anggap seperti ini ya. Ini seperti apa? Nanti bisa kembali. Nah, seperti ini. Ini nanti bisa diatur ya. Partisinya ini bisa diatur. Nah, seperti ini. Ini saya nggak pakai yang ini karena partisinya sudah tertata rapi, jadi nggak perlu diulang lagi partisinya. Jadi kita kembali. Nah, teman-teman bisa mencobanya sendiri ya, yang ini. Saya mencoba untuk masang yang dual boot, artinya Windows 7-nya masih tetap ada, tapi juga ada Linux-nya. Gitu. Jadi menjadi dual boot nanti. Nah, jadi saya klik ini, kemudian saya lanjutkan. Nah, di sini secara otomatis ini yang untuk berkasnya ya. Kemudian Linux Mint-nya ini untuk Windows 7-nya kalau nggak salah yang ini. Kemudian yang ini partisi untuk Linux Mint. Jadi Linux Mint-nya disediakan segini ya 50 GB untuk sistemnya maksudnya. Nah, di sini kemudian pasang sekarang. Lanjutkan. Nah, ini lanjutkan saja ya. Oke. Jakarta ya. Jakarta ini mungkin waktu atau apa gitu ya. Ya nggak apa-apa, biarkan saja Jakarta. Lanjutkan. Ini kasih nama, saya kasih nama sementara ya. Biasanya sih kalau install baru saya pakai nama AS ya. AS. Nah, setelah itu untuk yang di bawahnya ini nama komputer biarkan. Kemudian ini juga sama, nggak perlu sandi ya, untuk pindah-pindah nggak perlu sandi. Kita masuk secara otomatis saja. Oh, ini nggak anu ya, berarti ini masih memerlukan sandi ini ya, ini nggak muncul. Nah, gini aja, ini masuk secara otomatis ya, cuman di sini sandinya tetap harus dipasang kayaknya. Jadi kita buat sandi. Oke, sudah selesai sandinya. Kemudian lanjutkan. Nah, ini mulai proses install.
Nah, ini sudah selesai ya. Kemudian kita pilih langsung nyalakan ulang saja ya. Langsung kita restart ya. Nah, ini jadi setelah di restart itu di sini ada pilihan ini ya, ada Linux Mint yang paling atas, kemudian yang kedua ini ada Advanced Option for Linux Mint, kemudian yang di bawah ini ada Windows 7. Jadi ini dual boot ya, Windows 7 nya masih ada, kemudian ditambah dengan Linux Mint. Jadi enak, kita bisa pindah ke Windows, juga bisa pindah ke Linux. Coba kita lihat Linuxnya, karena barusan diinstal. Enter. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi setelah terinstall, di sini kan tadi apa? Ini muncul keterangan ini ya. Ini bisa merubah-rubah apa ya, kayak gini ya, bisa dilihat-lihat sendirilah untuk fitur-fiturnya ya. Ini untuk warna-warna warna ini ya, ikonnya kayaknya ini. Kemudian ini ya bisa berubah-ubah kayak gini ya, bisa dicoba sendirilah seperti ini. Ini cuman pelengkap saja ya. Ini saya tutup. Jadi ini tadi kan di sini ada ikon CD ya, setelah terinstall dicabut flashdisknya. Nah, ini sudah nggak ada, jadi ini Linuxnya sudah terinstall di laptopnya, di flashdisknya ya, di harddisknya. Seperti ini tampilannya Linuxnya. Ini nggak nggak ada drive, nggak pakai driver ya. Enaknya Linux itu seperti itu. Jadi dia langsung grafisnya itu langsung support ke laptopnya, nggak pakai driver, kemudian nggak pakai aktivator, kemudian nggak pakai serial number untuk Linux. Jadi memang free, disediakan dari website resminya untuk Linux. Enaknya di situ. Oke, cukup sekian ya untuk tutorial kali ini. Cara install Linux Mint, semoga bermanfaat. Mungkin keterangannya kurang lengkap karena di fitur-fiturnya masih belum dijelaskan ya, bisa dilihat-lihat sendirilah sama teman-teman yang mau mencobanya. Tapi untuk install Linuxnya ini sudah cukup ya, sudah terinstall dan sudah bisa dipakai. Semoga bermanfaat video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.